Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita melaksanakan aktivitas kita, mari kita terlebih dahulu membacakan firman Tuhan, yaitu yang tertulis di 1 Petrus 2 ayat 11. Demikian bunyinya. Saudara-saudaraku yang kekasihi, aku menasihati kamu supaya sebagai tingkatan dan berkatau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Demikian bunyinya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu ketika saudara mendengarkan renungan hari ini, saudara berada di tempat saudara sedang merantau. Dan ini menjadi peringatan bagi kita di tempat dimanapun kita berada, supaya kita sebagai pendatang dan perantau menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Apa hal-hal yang berkaitan dengan keinginan-keinginan daging yang berjuang untuk melawan jiwa? Tentu saudaraku yang terkasih, kita harus mengingat satu hal yang dinyatakan oleh Allah di Perjanjian Lama. Dimanapun kamu berjuang, kamu harus memikirkan kemakmuran dari bangsa itu. Dan prinsipnya tegas bagi kita, dimanapun kita berada hari ini. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maka prinsip yang terpenting bagi kita adalah kita harus membawa kemakmuran bagi tempat di mana kita tinggal. Bukan kita mendapatkan atau mengambil kekayaan dari tanah itu dan menghabiskannya di luar sana. Tetapi kita harus membawa kemakmuran di tempat kita berada sebagai bentuk Tuhan juga mengizinkan kita membawa berkat di tempat itu. Dan satu hal yang disoroti oleh Rasul Petrus dalam hal ini adalah supaya kita bisa memposisikan diri sebagai hamba-hamba Allah. Mengapa demikian? Karena kebanyakan pada zaman sekarang ini realita yang terjadi adalah ketimpangan dalam pemahaman antara kerohanian dengan kelembagaan. Padahal Rasul Petrus berkata supaya kita menghormati lembaga yang didirikan oleh manusia dan menghormati para raja, menghormati para pemerintah, menghormati para pemimpin-pemimpin kita. Mengapa demikian? Karena kita adalah hamba, anak-anak Allah. Sehingga ketika kita menghormati mereka, ada hal yang kita sedang hormati dalam cara kita menghormati. Karena di balik rasa tidak menghormati adalah mengizinkan adanya sifat kedagingan yang sedang ingin melawan jiwa. Coba kita perhatikan satu hal. Orang tidak menghormati Allah sehingga ingin bebas sebebas-bebasnya. Sehingga sederhana sekali ketika kita memahami hukum Taurat yang pertama sampai yang ke-10, ternyata aspek yang sederhana yang dapat kita lihat dalam benang merah antara yang pertama sampai yang ke-10 adalah aspek menghormati. Jika aku menghormati Tuhan, tentu aku tidak akan membuat ilah lain. Jika aku menghormati Tuhan, tentu aku tidak akan membuat patung yang menyerupai apapun untuk disembah. Jika aku menghormati Tuhan, tentu aku tidak akan menyebut namanya dengan sembarangan. Jika aku menghormati Tuhan, tentu aku akan menguduskan Tuhan dalam hari yang ditetapkan itu. Ketika aku menghormati manusia, tentu aku akan menghormati orang tua. Ketika aku menghormati manusia, tentu aku tidak akan membunuh, tentu aku tidak akan berzina, tidak akan mencuri, tidak akan bersaksi dusta atau melindungi apa yang dimiliki oleh orang lain. Dan lihatlah cara kita menghormati Allah ternyata akan membuktikan kita menghormati sesama. Tetapi lihatlah realita yang terjadi ini. Masih banyak orang yang anti
kepada pemimpin mereka. Padahal sebenarnya ini hanyalah realisasi tentang apa yang Tuhan sedang ingin tunjukkan dalam cara kita menghormati mereka. Jika mereka telah melakukan upaya untuk mengangkat derajat kita dalam cara yang benar, mengapa kita tidak menghormati keputusan itu? Tetapi malahan kita lebih cepat dihasut oleh keinginan-keinginan segelintir orang, dibawa kepada pemahaman ruang publik dan menjadikan kita seperti seorang korban padahal kita adalah tersangka. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, milikilah cara pandang yang dinyatakan oleh Petrus ketika kita berada di tempat kita berada. Dalam perantauan kita tidak boleh menjadi sama dengan sifat yang di sana terkait tentang tindakan moral. Tapi Rasul Petrus berkata, milikilah kepribadian yang baik, sehingga ketika kamu dikatakan durjana, maka orang akan memuliakan Tuhan dalam perbuatan baik. Tentang kebenaran dan kebaikan harus berjalanan bersama, karena kebenaran itu harus untuk kebaikan. Tetapi sering sekali kebaikan itu tidak sejalanan dengan kebenaran. Baik belum tentu benar, tetapi ketika kita sudah memahami hal yang benar itu, maka kita harus terus berbuat baik. Sesakit apapun yang kita telah terima di tempat kita merantau, ternyata kita semakin mengerti. Ketika aku terus berbuat baik, aku ingin berkata, aku adalah hamba-hamba Allah. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, berjuanglah di tempat perantauan saudara. Pikirkanlah yang baik dan jangan sesat. Jangan menjadi orang yang mematikan jiwa, tapi pikirkanlah itu bagi siang dan malam, sehingga keinginan-keinginan daging tidak menguasai saudara. Jangan sama dengan dunia ini, tapi kalahkanlah dunia ini. Jika kita sudah berubah dalam pengertian kita, maka kita akan dapat memberikan dampak di tempat kita berada. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Lewat firman yang telah kami dengarkan hari ini di tempat kami merantau, kami harus tetap melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Bapa, sehingga kami tidak diombang-ambingkan tentang peristiwa, tentang gagasan, tentang hal-hal yang tidak benar yang dilimpahkan kepada kami. Tetapi kami senantiasa melakukan apa yang baik, karena itu adalah keharusan bagi kami sebagai anak-anak. Dan kuatkan kami Bapa, supaya tetap memegang prinsip yang baik dan benar itu, sehingga kami memuliakan Engkau, dan mereka yang melihat kami memuliakan Engkau lewat kebaikan itu semakin memuliakan Nama. Terima kami Tuhan dan pujian kami. Dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.